Salam saudaraku yang terkasih, selamat datang di channel Beritakan Kabar Baik. Pada video ini adalah kelanjutan dari video kesaksian saudara Abraham Effendi Usman yang pertama. Pada video ini, saudara kita men-sharingkan bagaimana perjalanan iman setelah percaya pada Yesus Kristus sampai terpanggil menjadi hamba Tuhan. Bagaimana ceritanya? Langsung kita lihat kesaksiannya. Kiranya video ini menjadi berkat bagi saudara-saudaraku sekalian. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagaimana saudara sudah menonton video saya, bagaimana perjalanan saya dari Aceh, dari dulunya saya beragama Muslim, agama Islam, sehingga menjadi orang yang percaya kepada Yesus. Nah, saat ini Bapak Ibu saya akan memberikan kesaksian bagaimana perjalanan saya dari Aceh menuju Medan, dan dari Medan saya menuju ke Semarang, lalu ke Tangerang dan ke beberapa tempat lainnya, sehingga saya menjadi seorang evangelis, menjadi seorang penginjil, pemberita kabar baik, pemberita firman, menjadi alat Tuhan, menjadi pekerja Tuhan. Nah, setelah saya percaya Bapak Ibu, itu tidak gampang, itu tidak mudah. Banyak hal yang saya alami di dalam kehidupan saya. Yang pertama sekali saya ditolak oleh keluarga saya, sampai mama saya Bapak Ibu, saya anak tunggal, satu-satunya anak mama. Saya tidak diakui lagi oleh mama saya, kecuali saya dulil Islam, kecuali saya kembali ke agama Islam. Nah, saya berkata kepada mama saya waktu itu, "Ma, memang benar, agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Tetapi kata Alkitab, yang 650 tahun sebelum Al-Quran ada, sebelum Islam muncul, Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dan di dalam kisah para rasul dikatakan, di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang bisa menyelamatkan kita manusia selain di dalam nama Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu, saya mengalami hal yang sangat tidak enak ketika saya menjadi orang percaya. Mulai dari penolakan, saya disisihkan, saya tidak dianggap lagi oleh keluarga. Mama saya tidak mengakui lagi saya sebagai anaknya. Padahal saya ini adalah anak sematawayang, anak tunggal mama, anak satu-satunya anak mama Bapak Ibu. Begitu sedihnya saya, tetapi demi keselamatan saya tetap memilih Yesus Kristus Bapak Ibu. Nah, ada banyak sekali hal yang saya alami di dalam kehidupan saya. Teman-teman, saya dicemooh oleh teman-teman. Saya dijauhkan oleh teman-teman. Bahkan dimanapun saya tinggal Bapak Ibu, ketika orang tahu bahwa saya ini mantan Muslim, dulunya saya orang Islam, sekarang menjadi orang pengikut Kristus, menjadi orang Kristen, dikucilkan, dihina, bahkan saya pernah mendengar kata-kata yang sangat kasar yang dilontarkan kepada saya. Tetapi saya tetap mengasihi mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan, mereka tidak tahu apa yang mereka hinakan. Ketika mereka menghina saya berpikir bahwa dulunya juga sebelum saya menjadi pengikut Kristus, saya juga menghina orang Kristen. Saya juga mencaci maki orang Kristen. Bahkan saya tidak segan-segan mengatakan bahwa Bible, Alkitab itu palsu. Saya juga mencaci maki dan menghina Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu. Itu sebelum saya menjadi orang percaya. Tetapi setelah saya menjadi orang percaya, saya keluar dari Aceh dengan derayan air mata Bapak Ibu. Dengan pikiran yang tidak sangat enak. Segala macam bla bla bla, saya tidak bisa ceritakan apa yang sebenarnya saya alami, karena itu bisa membuat teman saudara saya tambah benci kepada saya. Tetapi satu hal yang ingin saya katakan, bahwa mengikuti Yesus itu tidak mudah, menjadi orang percaya itu tidak mudah. Apalagi saya dulunya di dalam mayoritas di Indonesia ini. Setelah itu saya keluar dari mayoritas dan menjadi minoritas. Itu sangat tidak enak. Mau ibadah susah. Saya di Aceh Bapak Ibu tidak diterima oleh orang Kristen yang ada di Aceh. Ketika saya mau ceritakan sama orang Kristen di Aceh, mereka menolak saya. Mereka tidak menerima saya dengan alasan, kalau saya menerima kamu masuk gereja saya, maka gereja saya juga akan didemo dan bahkan bisa dibakar. Mereka berpikir kamu masuk Kristen itu gara-gara saya mengkristenkan kamu. Padahal kamu sendiri yang sudah mendapatkan jalan menuju ke surga, sehingga kamu memutuskan untuk masuk Kristen. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, saya berdoa. Akhirnya ada satu orang
yang menerima saya, yaitu Ibu Sofi Silalahi. Itu pun sudah setelah terjadi pendekatan yang luar biasa dengan beliau. Setelah terjadi pendekatan, baru saya ungkapkan bahwa saya ingin masuk Kristen. Saya ingin percaya kepada Yesus. Who is the Jesus? Man huwa Yasua. Siapa itu Yesus Kristus? Tolong ajarkan kepada saya. Nah, setelah saya sampaikan pesan ini Bapak Ibu, beliau langsung saya di unfriend di Facebook. Setelah di unfriend, saya diblokir. Tetapi karena sudah dekat Bapak Ibu dan kami sudah sempat tukar nomor handphone, akhirnya saya telepon. Saya telepon beliau tiap saat, tiap waktu, tiap hari. Sehingga sekali waktu suaminya angkat telepon. Ketika suami Ibu Sofi ini angkat telepon, beliau berkata kepada saya, "Kenapa kamu telepon istri saya setiap hari? Setiap saat, setiap waktu, saya melihat panggilan tak terjawab daripada kamu." Lalu saya berkata kepada suami Ibu Sofi, "Bang, ini saya Pendi." Lalu beliau menjawab, "Saya tahu kamu Pendi. Ya, pertanyaannya kenapa kamu telepon istri saya setiap saat?" Lalu saya menjawab, "Kalau abang tahu bahwa yang telepon ini adalah Pendi, tidak mungkin abang bertanya seperti itu." Nah, singkat cerita Bapak Ibu, beliau berkata kepada saya, "Pendi, kalau kamu ingin percaya kepada Yesus, masuk Kristen, tolong jangan melalui kami. Yang kami takutkan nanti dua hal akan terjadi. Yang pertama, kamu setelah masuk Kristen akan mencari celah, mencari kesalahan orang Kristen, lalu kamu ungkapkan di depan umum." Ini ketakutan yang pertama beliau Bapak Ibu, sehingga beliau tidak menerima saya. Yang kedua, beliau tidak menerima saya karena beliau berpikir kalau saya nantinya ketahuan sama orang Aceh, maka beliau juga akan kena. Itu yang beliau takutkan. Lalu saya menjawab Bapak Ibu, seandainya saya meninggal dunia hari ini, detik ini, sementara saya belum menerima keselamatan, iman saya, dosa saya, kesalahan saya itu ditangguhkan atas kalian. Nah, ketika saya menjawab seperti itu Bapak Ibu, ada satu hal yang luar biasa yang saya dapatkan dari Ibu Sofi ini. Beliau berkata, "Kalau begitu, benarkah atau sungguh-sungguhkah kamu ingin percaya kepada Yesus, ingin mengenal Yesus lebih dalam lagi?" Saya menjawab, "Iya." Lalu beliau berkata, "Kapan kamu ke Aceh?" Saya menjawab, "Besok saya ke Aceh." Nah, orang itu bertanya, "Kapan kamu ke Medan?" Saya menjawab, "Besok saya ke Medan." Nah, singkat cerita Bapak Ibu, saya melakukan perjalanan dari Aceh, Kabupaten Birun, menuju Medan. Sampai di Medan, di dalam perjalanan di bis, saya naik bis Kurnia Bapak Ibu. Di dalam perjalanan saya juga merasa takut, merasa was-was, merasa khawatir. Saya berpikir jangan-jangan nanti Ibu Sofi ini tidak angkat telepon ketika saya sampai di Medan. Saya tidak dijemput dan saya belum pernah ke Medan. Nah, kekhawatiran, kegelisahan, ketakutan itu saya hilangkan. Hingga cerita Bapak Ibu, saya duduk aja di bis, sampailah malam saya sampai di Terminal Pinang Baris. Ketika saya sampai di Terminal Pinang Baris, saya telepon Ibu Sofi. Singkat cerita, anaknya jemput saya di Terminal Pinang Baris. Akhirnya saya dibawa ke rumah Ibu Sofi. Nah, di rumah Ibu Sofi ini Bapak Ibu saya melihat hal yang sangat membuat saya menangis. Beliau orang miskin, tetapi beliau pribadi yang rendah hati. Suami beliau, anak-anak beliau orang yang sangat baik, orang yang peduli kepada orang lain. Nah, saya 3 hari di rumah Ibu Sofi ini Bapak Ibu. Lalu karena Ibu Sofi tidak tega melihat saya seperti itu, saya tidak bisa tidur Bapak Ibu, karena tempat tidur tidak ada. Akhirnya beliau membawa saya ke rumah Bapak Sinaga, yang saat ini menjadi orang tua angkat saya. Nah, di perumahan Setiabudi Bapak Ibu, perumahan Setiabudi Medan. Nah, singkat cerita, oleh Bapak Sinaga dan istri beliau, istri Bapak Sinaga, mereka memanggil seorang pendeta. Lalu pendetanya datang, saya didoakan. Di saat saya didoakan, saya menangis terseduh-seduh Bapak Ibu. Saya menangis terseduh-seduh. Di dalam tangisan itu saya merasakan ada satu pribadi yang memeluk saya. Saya merasakan ada damai sejahtera, ada sukacita yang luar biasa yang saya alami, yang dimana saya tidak pernah mengalami sebelumnya. Nah, akhirnya Bapak Ibu, Bapak Pendeta ini semakin mendoakan saya dengan sungguh-sungguh, dan saya semakin menangis dengan sungguh-sungguh karena saya merasakan sukacita yang tidak pernah saya rasakan selama ini. Nah, singkat cerita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah didoakan, saya merasa kelegaan, saya merasa bahwa kok seperti lain ya, padahal baru didoakan. Nah, akhirnya saya meminta 2 hal kepada Tuhan. Ya Tuhan, jadikan
saya ini sebagai pengkhotbah atau jadikan saya ini sebagai penginjil. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, setelah mengalami proses demi proses, akhirnya saya menjadi seorang penginjil. Nah, setelah beberapa lama saya di Medan Bapak Ibu, saya tidak tahan karena sering dikasih daging babi ya, padahal saya sangat tidak senang dengan makanan itu waktu itu Bapak Ibu. Nah, akhirnya saya berdoa kepada Tuhan supaya ada satu pribadi, ada satu orang yang mau memperkenalkan kepada saya siapa itu Yesus, yang mau mengajarkan lebih dalam lagi kepada saya siapa itu Yesus. Lalu saya berdoa, saya tulis di Facebook, saya ceritakan sama teman-teman supaya ada orang yang mau menerima saya, mengajarkan kepada saya lebih dalam lagi tentang Yesus. Tetapi tidak ada orang yang terima, tidak ada orang yang telepon saya. Mereka takut karena mereka berpikir bahwa saya ini orang Aceh, saya pernah di pesantren, dan mereka berpikir tidak mungkin saya menjadi pengikut Kristus. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, ada satu orang Chinese, pendeta dari Semarang, beliau telepon saya. Di saat beliau telepon, beliau bertanya kepada saya, apakah ini Pak Pendi yang ingin belajar tentang kekristenan, belajar tentang Alkitab? Saya bilang, iya Pak. Nah, singkat cerita, beliau membelikan saya tiket pesawat. Akhirnya saya berangkat dari Medan ke Semarang. Nah, di Semarang Bapak Ibu, saya dididik oleh beliau dengan didikan yang sangat keras. Benar-benar keras didikan beliau Bapak Ibu. Di saat saya dididik oleh beliau, saya sering menangis. Saya sering makan tempe, saya sering makan tahu, saya sering makan telur. Bahkan pernah saya mengalami tidak ada uang 1.000 perak pun selama 2 bulan Bapak Ibu. Saya mandi itu pakai sabun mandi cebok orang di Pastori. Saya mandi, saya pakai sabun teman untuk mandi Bapak Ibu. Dan sekali waktu ada satu jemaat yang kasih uang pada saya 100.000. Saya senang sekali dengan uang 100.000 itu. Lalu saya ke pasar, saya beli ikan asin. Tujuan saya kenapa beli ikan asin? Karena lama tahan Bapak Ibu, tahan lama ikan asin. Akhirnya saya sering makan ikan asin. Di gereja itu Bapak Ibu, saya dididik dari segi karakter, dari segi pengetahuan, dan bagaimana seorang itu melayani Tuhan, harus punya rendah hati segala macam bla bla bla. Pokoknya Bapak Ibu, ketika saya menjadi orang Kristen, saya baru tahu bahwa masuk Kristen itu tidak gampang. Menjadi orang Kristen itu tidak gampang. Ada banyak hal yang kita alami. Sebelum saya menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, saya mendengar kisah diceritakan oleh ustadz kami, seseorang masuk Kristen itu dibayar. Ternyata itu terjadi sebaliknya Bapak Ibu. Ternyata kita mengalami hal yang sangat tidak enak di dalam kekristenan itu. Tetapi karena ada satu pribadi yang bisa menyelamatkan kita, yaitu Yesus Kristus. Oleh karena pribadi itulah saya bertahan sampai detik ini. Karena di luar Yesus tidak ada keselamatan. Di bawah kolong langit ini Bapak Ibu, tidak ada nama yang bisa menyelamatkan saudara dan saya selain di dalam nama Yesus. Di dalam iman saya percaya, di dalam kitab suci saya yang dulu dalam Al-Quran dikatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah satu pribadi yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Dan dia nantinya akan menjadi hakim yang adil. Itu Isa Al-Masih, bukan yang lain. Dan Isa Al-Masih dikatakan dia adalah rohnya Allah. Kalimahnya Allah itu sendiri yang berbentuk menjadi manusia yang sempurna. Oleh karena pribadi itulah saya bertahan sampai detik ini Bapak. Nah, itu saya masa dididik di sekolah, di gereja Bapak Ibu. Sangat sulit. Proses demi proses, setiap malam saya menangis, sering saya menangis segala macam, banyak berdoa, banyak puasa, banyak hal yang sangat tidak enak saya alami. Tetapi puji Tuhan, setelah saya mengalami proses demi proses, sampai akhirnya saya menjadi seorang evangelis. Setelah Bapak Gembala saya melihat bahwa saya lulus proses, saya bisa bertahan dalam didikan, saya bisa berdiri teguh di dalam didikan itu. Akhirnya Bapak Gembala saya mengangkat saya menjadi seorang evangelis. Dan saat ini Bapak Ibu, saya sudah melakukan penginjilan ke berbagai daerah, ke berbagai tempat. Ke Pulau Mentawai, Padang, Sumatera Barat, saya sering melakukan penginjilan di sana. Saya sering melakukan penginjilan di Nias. Saya juga pernah melakukan penginjilan di Kalbar, Kalimantan Barat. Saya juga pernah melakukan penginjilan di Bangka Belitung dan di Batam dan ke daerah-daerah lain Bapak Ibu. Saya sangat bersyukur Tuhan pakai saya menjadi alatnya, menjadi pemberita Injil, menjadi pemberita firman Tuhan.
menjadi pekerjanya Tuhan. Satu hal yang harus dimiliki oleh setiap pekerjanya Tuhan, yaitu harus ada kerendahan hati dan mau dengar-dengaran akan firman Tuhan, mau dengar-dengaran akan didikan Tuhan. Inilah yang harus dimiliki oleh setiap pekerja Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan yang saya kasihi, saya tidak bisa menceritakan terlalu panjang, terlalu detail ya, karena itu menghabiskan waktu yang sangat panjang. Tapi saya percaya dengan kesaksian ini bisa memberkati saudara yang menonton di channel ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, bagaimana video kesaksian dari Bapak Evangelis Abraham Effendi Usman yang baru kita saksikan? Silakan saudaraku memberikan komentar pada kolom di bawah ini. Komentar yang sopan kami akan balas. Dan saudaraku yang merasa diberkati oleh channel kita ini, mohon memberikan like dan subscribe. Dan silakan menyaksikan video kesaksian Bapak Effendi Abraham Usman pada video selanjutnya. Terima kasih, Tuhan berkati.